4 days, all of Europe will burn. They're planning a full... I promised my therapist no bodyguarding. Let's not do that, guys. Let's just focus. I got it. No, it's fine. You guys have at it. Maybe. May God have mercy on our souls. Now repeat after me. I'm unlicensed. I'm unlicensed. That's terrible. Louder. I'm unlicensed, and I don't give a. We need guns. We need boats. We need them. Are you ready to get your freak on? What? That came out wrong. Not together. With us. That also came out wrong. Now let's go do what we do and blow some things up. I would make a great mother, don't you think? I would think make you, a great yes. Mother? Thank you. It must be your powerful asexuality that makes you such a good listener. Can we just acknowledge that not only are we safe, this really feels like a new beginning. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Michael yang mendapatkan penghargaan sebagai bodyguard terbaik. Tapi ternyata, semua itu hanyalah mimpi Michael yang selalu hadir di setiap malam. Karena Michael sudah tidak sabar 2 minggu lagi dia akan datang ke pengadilan untuk mendapatkan lisensi AAA-nya lagi. Semua itu karena Michael sudah berhasil mengawal Darius untuk hadir di persidangan guna bersaksi atas kekejaman Presiden Dukovic pada film sebelumnya. Karena mimpi itu cukup mengganggu, Michael memutuskan mengunjungi psikiater untuk berkonsultasi agar dirinya tidak terobsesi dengan semua itu. Di situ Michael disarankan agar sementara waktu untuk menghindari pekerjaannya dan menjauhi dari hal-hal kekerasan. Dan Michael disarankan untuk berlibur guna menjernihkan pikirannya. Karena Michael tidak mempunyai tempat tujuan untuk berlibur, maka si ibu-ibu psikiater itu menyarankan negara Italia sebagai tempat liburannya. Di sana Michael terlihat sangat menikmati liburannya, yang tanpa dia sadari, tiba-tiba di sekelilingnya sedang terjadi kekacauan. Nah, tak lama kemudian datanglah Sonia dan langsung menggiring Michael untuk berlindung. Sonia memberitahu Michael bahwa Darius diculik oleh sekelompok mafia, dan kini Darius membutuhkan bantuan Michael untuk meloloskan diri. Sementara di negara Yunani sedang terjadi demonstrasi besar-besaran karena Uni Eropa memberikan sanksi 2 tahun kepada Yunani. Nah, selama 2 tahun itu, kini keadaan ekonomi Yunani berada di ujung tanduk. Di situ Presiden Uni Eropa yang bernama Walter ini mengumumkan bahwa sanksi Yunani panjang 2 tahun lagi. Dan ketika Walter akan pulang meninggalkan gedung, tiba-tiba paniklah masa enggak. Karena sanksi Yunani diperpanjang 2 tahun lagi, Walter diculik oleh sekelompok teroris yang diketuai oleh Aristotle. Ini dia orangnya. Kita sebut saja Aris. Jika Walter ingin bebas, perpanjangan sanksi itu harus dibatalkan. Kalau tidak, dalam 4 hari infrastruktur, pasar keuangan, dan jutaan nyawa penduduk Eropa akan melayang. Setelah itu, Aris menuju Kroasia untuk melakukan pertemuan dengan sekelompok hacker di sana. Aris menyuruh bodyguardnya yang bernama Magnusson ini untuk membeli temuan canggihnya itu. Yang dimana temuannya itu berupa virus yang dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan listrik. Nah, salah satu titik data rahasia milik pemerintah Kroasia yang akan menjadi bahan percobaan. Setiap data rahasia selalu dilapisi karbitungsen atau semacam logam keras. Jika ingin menjebolnya, harus menggunakan material yang paling keras di muka bumi, yaitu menggunakan berlian. Nah, setelah data rahasia berhasil dijebol, maka virus itu diunggah untuk meretas dan menimbulkan kerusakan pada jaringan listrik cukup hanya 1 kali sentuhan saja. Karena Aris ingin mendapatkan temuan itu secara gratis, maka si kelompok hacker itu harus dibantai saat itu juga. Insiden gelombang listrik itu dikabarkan merenggut 74 korban jiwa. Ya, itu bukanlah seberapa, karena Aris akan menjebol pusat datanya langsung, yang otomatis seluruh negara yang ada di benua Eropa akan hancur porak-poranda tak tersisa. Kita kembali ke Italia. Rupanya Darius diculik oleh Carlo, si ketua mafia. Usut punya usut, Carlo menyimpan dendam kepada Darius karena Darius sudah banyak membunuh anak buahnya.
Michael dan Sonia sudah berada di lokasi untuk menyelamatkan Darius, dan para penjaga sudah ngajoprak dibantai habis oleh Sonia. Oke lanjut, Darius berhasil diselamatkan, tapi saat mereka akan pergi meninggalkan TKP, tiba-tiba mereka bertiga tertangkap oleh agen Interpol yang bernama Bobby. Mereka ditangkap dengan alasan yang dimana Darius sudah kabur dari penjara. Untuk Michael melakukan pelanggaran yang dimana lisensinya sedang dibekukan, Michael tetap bekerja sebagai bodyguard. Dan untuk Sonia yang sudah terlibat atas pembunuhan Carlo, si ketua mafia tadi. Yang ternyata si Carlo itu adalah salah satu informan Interpol sekaligus orang kepercayaannya Aris alias si ketua teroris. Ya, Bobby tahu mereka ini adalah orang-orang yang hebat. Maka dari itu, jika mereka ingin bebas, mereka harus menghentikan serangan teroris yang sedang mengancam benua Eropa. Tadinya Carlo akan membeli diska atau suatu koordinat rahasia jaringan data-data Eropa kepada hacker yang berlokasi di Portofino. Nah, karena si Carlo itu sudah mati dibantai oleh mereka, maka sebagai gantinya Sonia yang akan menggantikan Carlo dan menyamar sebagai pacarnya si Carlo. Sembari menunggu waktu untuk transaksi diska, mereka tidak main PUBG, FF, maupun Mobile Legends. Ya, Darius dan Sonia malah melakukan pengencerotan di mobil. Dan untuk Michael, mereka sekap dulu di dalam bagasi mobil. Seriously, what the fuck are you doing? Mereka bertiga melancarkan aksinya untuk membeli diska kepada si hacker. Sonia menyamar sebagai pacarnya Carlo, lalu Michael menyamar sebagai pengawalnya. Dan untuk Darius mengawasi mereka dari kejauhan. Si hacker spesialis penjebol diska ini bernama Vladimir. Dan ternyata atasan Bobby yang bernama Crowley ini sudah mengintai Vladimir terlebih dahulu. Diska itu berhasil dibeli, tapi sialnya Vladimir memasang gelang berjarak guna memastikan diska itu sampai di tangannya Aris. Jika gelang dan diska terpisah dengan jarak 5 meter, maka dalam 15 detik gelang itu akan meledak dan membunuh Sonia. Satu-satunya kunci yang bisa melepaskan gelang itu adalah sidik jarinya Aris. Dan ketika Sonia akan pamit untuk pergi, Vladimir mengatakan ternyata Carlo masih suka dengan wanita tua seperti Sonia. Mendengar hal itu, Sonia pun tidak terima. Setelah melakukan olah TKP, jajaran Interpol menemukan handphone milik Michael yang di panggilan terakhirnya ada nomor Bobby. Di situ Crowley marah karena Bobby sudah bertindak tanpa persetujuan darinya. Dan lebih parahnya lagi, Bobby sudah mempekerjakan keluarga penjahat dan bodyguard yang tidak berlisensi. Insiden transaksi itu sampai di telinganya Aris. Maka Aris dan seluruh jajaran terorisnya pergi ke Italia untuk menemukan orang yang sudah membawa diska itu. Dan untuk Sonia, dia harus menemukan Aris guna membuka gelang yang sangat menganjingkan itu. Nah, kebetulan si Aris ini sudah mendarat di Italia. Dan terlebih dahulu, Aris akan menghadiri acara pelelangan karya seni di sana. Michael melihat Aris dikawal oleh Magnusson, yang dimana si Magnusson ini adalah bodyguard terbaik dalam penghargaan 3 tahun berturut-turut. Lalu Darius juga terkejut bahwa si Aris ini diawasi oleh Zento, si pembunuh bayaran terbaik se-Asia. Zento bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Lalu dia melihat ada seseorang yang sedang membawa koper diska yang sedang mereka cari itu. Setelah berhasil lolos, Michael mendatangi rumah ayah tirinya yang tak jauh dari lokasi. Yang ternyata, ayah tirinya itu adalah seorang bodyguard senior. Michael meminta pertolongan kepadanya untuk membantu menangkap teroris yang akan menghancurkan Eropa. Tanpa basa-basi, sang ayah pun mengiyakannya dan menyuruh Michael menunggunya di lokasi yang sudah dijanjikan. Oke, di sana Michael sedang menunggu kedatangan ayah tirinya. Tapi tiba-tiba, tembakan bius mendarat dan melumpuhkan mereka semua. Yang ternyata, orang yang sudah melumpuhkan mereka itu adalah komplotannya Aris yang sudah bekerja sama dengan ayah tirinya Michael. Nah, di sini Aris dan Sonia sudah saling mengenal satu sama lain. Yang ternyata, mereka berdua ini pernah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Dulu Sonia ini adalah penipu yang handal yang suka mencari korbannya di meja judi. Dan dari sana, Sonia bertemu dengan Aris selalu menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Alasan mereka berpisah adalah ketika Aris sedang mengenakan kalung kepada Sonia di kapal pesiarnya, tiba-tiba hak sepatunya malah copot. Lalu Sonia tenggelam di lautan lepas dan ditemukan oleh nelayan. Ketika sudah siuman, Sonia dinyatakan mengalami amnesia.
Nah, sepertinya mereka berdua ini masih menyimpan rasa cinta satu sama lain. Kemudian Darius dan Michael dibawa ke ruangan untuk disiksa. Dan untuk gelang itu berhasil Aris buka dari tangan Sonia. Di sana Darius dan Michael sedang disiksa oleh kedua cecunguk sialan ini. Tak tinggal diam, Darius pun berontak. Begitu juga dengan Michael. Ketika akan kabur dari sana, Sonia lebih memilih tetap tinggal bersama Aris dan meninggalkan Darius. Untuk mengurangi rasa galau yang sedang dialami, Darius memutuskan membuat kerusuhan di sebuah bar, yang dimana bar itu adalah bar favoritnya Sonia. Tapi tak lama kemudian, si penjaga bar itu menerima telepon dari Sonia yang sedang mencari Darius. Sonia memberitahu Darius bahwa antek-antek teroris utusan Aris itu sedang menuju ke arahnya. Mendengar hal itu, Darius sudah tidak peduli lagi dengan Sonia. Tapi Sonia berusaha meyakinkan Darius bahwa saat ini dia sedang berpura-pura kembali kepada Aris untuk menggagalkan rencana busuknya itu. Dan untuk kejadian masa lalunya itu hanyalah tipuan Sonia. Yang sebenarnya dia itu sengaja menjeburkan diri ke laut setelah berhasil mendapatkan kalung yang mahal dari Aris. Oke, lanjut. Mendengar penjelasan itu, Darius pun kembali percaya kepadanya. Tapi secara diam-diam Aris menguping pembicaraan Sonia, yang otomatis di sana Sonia sudah tertangkap basah. Dan benar saja, tak lama kemudian antek-antek teroris itu berhasil menemukan keberadaan Darius dan Michael. Di situ Michael terlihat sangat bersemangat, karena Michael sudah muak dengan semua keadaan ini dan ingin segera mengakhirinya. Nah, lucunya karena saking bersemangat, dia malah menabrak pembatas jalan dan terlempar keluar dari mobil. Keesokan harinya, saat Darius dan Michael sedang memikirkan nasib Eropa, tiba-tiba datang Interpol dan menangkap mereka berdua. Di sana mereka berdua benar-benar muak. Kenapa di saat keadaan genting seperti ini, Interpol masih saja menangkap mereka, padahal mereka ini sedang berada di pihaknya. Nah, tak lama pihak Interpol mendapati kabar bahwa komplotan teroris itu kini sedang menuju Laut Viareggio untuk menjebol pusat data dan akan mengunggah virus biadab itu. Jika semua itu tetap dibiarkan, maka seluruh negara yang ada di benua Eropa akan benar-benar hancur, porak-poranda tak tersisa. Ya, mau tidak mau sesuai permintaan dari Bobby, masalah ini biar Darius dan Michael yang akan membereskannya. Rupanya antek-antek teroris ini sudah mengetahui Darius dan Michael yang akan menyusul untuk menggagalkan rencana Aris. Dan ya, ternyata mereka berdua ini adalah orang Interpol yang sengaja didandani agar mirip Darius dan Michael. Tapi sayang, mereka berdua ini harus diberondong puluhan peluru dan menabrak kapal pengangkut minyak. Oke, kini mata bor yang berlapis berlian itu sudah turun ke dasar laut menuju pusat data. Yang tanpa Aris sadari bahwa Darius dan Michael ini ternyata masih hidup. Dan setelah menghabisi ketiga awak kapal, tiba-tiba muncullah antek-antek teroris dari dasar laut. Ya, di sini mereka berdua terlihat sudah tertangkap basah. Tapi nyatanya, bagai menembak burung di atas pohon. Kini mereka berdua sudah berhasil masuk ke dalam kapal. Di situ bodyguard melawan bodyguard, dan pembunuh bayaran melawan pembunuh bayaran. Sementara di dasar laut, mata bor berlian sudah berhasil menembus pusat data. Lalu kemudian virus pun diunggah. Dan dalam jangka waktu 6 menit, seluruh benua Eropa akan hancur porak-poranda tak tersisa. Dan setelah mengetahui Zento sudah modar, Aris memutuskan untuk membereskannya dengan tangannya sendiri. Lalu asistennya yang bernama Veronica ini yang akan menghabisi Sonia. Nah, di situ Darius berhasil tertembak dan tak bisa berbuat apa-apa. Ketika Aris akan membunuhnya, tiba-tiba Michael datang. Dan sungguh di luar dugaan, ayah tirinya Michael ini ternyata ada di dalam kapal juga. Jelas, ini adalah pilihan yang sangat sulit untuk Michael antara keluarga, teman, dan seluruh penduduk Eropa. Ketika Michael akan membunuh ayah tirinya, ternyata peluru pistolnya sudah dilucuti oleh sang ayah. Dan sama, ketika sang ayah akan membunuh Michael, ternyata peluru pistolnya sudah dilucuti juga. Mereka berdua pun berkelahi dengan tangan kosong. Tapi nyatanya, sang ayah masih mempunyai pistol cadangan. Ternyata, Michael juga masih mempunyai senjata cadangan, yaitu pisau lipat yang tanpa disadari pisau itu sudah Michael tancapkan di leher sang ayah. Mamam gak tuh? Sementara Darius dan Aris sedang berusaha membunuh satu sama lain. Tapi tiba-tiba Sonia datang dan menembak tangan Aris. Ya, atas kekacauan yang sudah Aris buat, maka dia harus dibunuh saat itu juga.
Di situ, waktu penguploadan virus tersisa 40 detik lagi. Nah, masalahnya, kapal tersebut sudah dirancang untuk meledak jika sistem upload dibatalkan secara manual. Tapi ketika Darius dan Sonia akan melakukan pengencrotan, bukan Michael namanya, jika tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Akhirnya benua Eropa berhasil terselamatkan oleh ketiga orang yang kacau ini. Sebagai imbalan, Bobby memberikan kapal pesiar kepada Darius dan Sonia. Tapi dengan syarat, mereka semua harus tinggal di kapal itu selama 2 hari. Karena Interpol harus menyelesaikan hukum yang sudah mereka perbuat sebelum terlibat dalam misi itu. Dan imbalan untuk Michael, dia berhasil mendapatkan lisensi bodyguard AAA-nya lagi. Tapi ternyata, surat yang sudah dia tanda tangani itu bukanlah surat lisensi, melainkan surat itu adalah surat adopsi Michael untuk pasangan Darius dan Sonia. And the adoption papers. What the fuck? Ending yang sangat oke. Seperti biasa, untuk endingnya boleh kalian tulis sendiri di kolom komentar.